Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada bab yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu iman kepada Rasul Allah. Kita sebagai umat Islam atau orang Islam, nah kita harus satu jawabannya, mengimani Rasul. Nah, karena apa? Yang namanya iman itu menjadi salah satu dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu Nabi yang pertama kali itu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang kalian ketahui, jumlah Nabi dan Rasul itu ada berapa? Ada 20, ada 25. Sekarang kita akan mempelajari lebih jauh iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah apa toh? Nah, makna atau arti dari beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua tentang dalil nakli, tentang beriman kepada Allah. Nah, sekarang ini ya, maknanya Nabi itu apa, atau arti secara bahasa itu nanti apa, terus secara istilah itu apa. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Siap ya? Siap. Nah, yang pertama indikatornya, kalau misalkan kita nanti sudah paham tentang pelajaran ini, adalah kita yang pertama itu kalian tahu tentang apa toh pengertian Rasul itu secara bahasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengerti Rasul secara istilah. Yang ketiga, mendefinisikan secara istilah. Terus yang selanjutnya menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Terus menyebut perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, langsung saja pengertian iman. Nah, ada yang tahu iman itu apa? Iman. Ini di pelajaran akidah ada tadi. Meyakini, mengucapkan dengan kata-kata, meyakini dalam hati, terus diucapkan, diamalkan dalam perbuatan. Itu adalah iman. Nah, sebelum kita masuk ke sana, nah ini ada sedikit video tentang nanti sifat-sifat dari Nabi. Pengertian Rasul ini berasal dari kata arsalah yang berarti mengutus. Nah, ini atau mengirim, melepaskan. Nah, ini secara bahasa. Nah, ini arti secara bahasa kata arsalah yang artinya adalah mengutus. Nah, terus secara umum, jadi arsalah atau Rasul ini artinya utusan. Nah, ini. Terus yang selanjutnya, secara istilah, Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ini Rasul. Nah, nanti berbeda dengan Nabi. Nah, Nabi dan Rasul itu nanti berbeda. Nah, terus yang selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul Allah. Nah, pengertian Nabi. Nabi berasal dari kata naba yang artinya mengabarkan atau memberitahu.
Jadi kalau tadi Rasul itu adalah apa tadi? Mengutus secara bahasa atau nanti artinya adalah utusan. Nah, terus dari kata apa tadi? Salah. Nah, terus nabi ini berasal dari kata naba yang artinya adalah mengabarkan atau memberi tahu. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, ini bedanya. Kalau Rasul tadi apa? Rasul itu punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya, tetapi kalau misalkan nabi itu tidak punya kewajiban. Nah, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Itu antaranya itu. Maksud beriman kepada rasul, yang pertama meyakini dengan sepenuh hati. Nah, kita harus yakin kalau misalkan kita mengimani seorang nabi dan rasul bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nanti bahwa rasul itu adalah utusan Allah dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan wahyunya kepada kita semua sebagai umatnya. Nih. Terus para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberi petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus yang selanjutnya, perbedaan antara nabi dan rasul. Yang pertama, ini rasul itu menerima wahyu dari Allah, tetapi kalau nabi itu tidak. Nah, ini melalui malaikat Jibril. Nah, tetapi kalau nabi menerima wahyunya tidak harus melalui malaikat Jibril. Tapi kalau wahyu yang kepada rasul itu melalui malaikat Jibril. Terus yang kedua, rasul menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan umatnya juga punya kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau seorang nabi ini hanya untuk dirinya sendiri, tidak mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Terus yang selanjutnya, semua rasul memiliki kitab atau lembaran-lembaran atau yang sering kita sebut atau kita kenal dengan suku. Terus yang selanjutnya, nabi. Kalau nabi itu setiap nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran atau suku. Nah, terus yang keempat, setiap rasul dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau nabi belum tentu dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, jadi tidak ada yang tahu. Nih, makanya nanti jumlah nabi ini tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Nabi dan rasul. Nah, terus jumlah rasul itu ada 312. Terus kalau jumlah nabi ini ada sekitar 124.000. Nah, tetapi kalau ini rasul, nah nanti ada nabi dan rasul yang kita wajib ketahui. Ada yang berpendapat 25 nabi dan juga rasul. Terus ini dalil tentang beriman kepada rasul Allah. Ini dapat dalam surat Ali Imran ayat 164 yang artinya adalah sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul adalah Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Allah dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nah kita
Pak Ali yang tanya. Yang pertama, arti nabi secara bahasa. Ya, mengabarkan atau memberitahu. Mengabarkan atau memberitahu berasal dari kata apa? Naba. Yang artinya mengabarkan atau memberitahu. Selanjutnya, arti Rasul secara istilah. Mbak Siva. Secara istilah, Rasul adalah laki-laki pilihan. Laki-laki pilihan Yang diberi wahyu Nah, untuk dirinya sendiri laki-laki pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Terus yang selanjutnya Rasul secara bahasa. Ini apa? Iya apa? Rasul secara bahasa. Itu sudah loh. Lagi Pak. Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus. Mas Mulyono, apa tadi? Coba diulangi. Rasul berasal dari kata arsala yang berarti mengutus. Mengutus. Rasul artinya dalil tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, tadi terdapat dalam surat apa tadi? Surat Al-Imran ayat 164. Nah, nanti saya minta kalian membuat kelompok nanti. Nah, ini jadi kelompok 1, nanti silakan dikerjakan sendiri di rumah. Atau setelah ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, terus yang itu kelompok 4. Nah, itu nanti dari kesimpulannya dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini, nanti silakan ditulis terus dikumpulkan ke Pak Ali. Siap ya? Nah, dan itu tadi yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya yang pertama apa tadi? Pengertian Rasul secara bahasa apa tadi? Mengutus. Terus secara istilah seorang laki-laki. Terus Nabi dari kata naba yang artinya terus secara istilah terus dalilnya apa tadi? Nah, itu ya, nanti itu silakan jadi kesimpulan, bisa ditambahi sendiri. Itu saja, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ya, masih tetap di materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul ini. Nah, tetapi nanti kita akan membahas sifat-sifat Nabi itu apa saja. Nah, terus nanti ada Nabi Ulul Azmi itu apa saja, siapa saja, kenapa mereka disebut Nabi Ulul Azmi. Nah, nanti silakan dipersiapkan, dipelajari di rumah. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.